Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Yaska dengan NIM 19651008 dari kelas 7A Akuntansi Manajerial. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Alokasi Biaya Departemen Pendukung. Alokasi biaya merupakan pembiayaan yang memberikan manfaat bersama dan yang terjadi ketika sumber daya yang sama digunakan untuk menghasilkan lebih dari satu produk atau jasa. Sehingga dalam menentukan metode alokasi biaya departemen pendukung yang digunakan, perusahaan harus menetapkan batasan interaksi departemen pendukung terlebih dahulu. Terdapat dua tipe departemen. Yang pertama, departemen produksi, merupakan departemen yang bertanggung jawab secara langsung pada pembuatan produk atau jasa ke pelanggan. Kemudian, tipe departemen yang kedua yaitu departemen pendukung, yang merupakan departemen yang menyediakan pelayanan pendukung yang diperlukan oleh departemen produksi. Kemudian, pengalokasian biaya dari departemen ke produk. Jadi, setelah perusahaan dibagi ke dalam departemen dan semua biaya overhead ditelusuri ke tiap departemen, maka biaya departemen pendukung akan dibebankan ke departemen produksi dan tarif overhead dibuat untuk menentukan biaya produk. Berikut adalah langkah-langkah pengalokasian biaya departemen pendukung ke departemen produksi. Langkah yang pertama, mendepartementalisasi perusahaan. Langkah yang kedua, mengklasifikasi masing-masing departemen sebagai departemen pendukung atau departemen produksi. Langkah yang ketiga, menelusuri semua biaya overhead perusahaan untuk departemen pendukung atau produksi. Langkah yang keempat, mengalokasikan biaya departemen pendukung ke departemen produksi. Kemudian, langkah yang kelima, menghitung tarif overhead yang ditentukan terlebih dahulu untuk departemen produksi. Dan langkah yang keenam, mengalokasikan biaya overhead pada unit produk individual dengan tarif overhead yang ditentukan terlebih dahulu. Terdapat contoh penggerak biaya. Di sini terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada di bagian akuntansi. Contoh penggerak biayanya yaitu jumlah transaksi. Di bagian kantin ada jumlah karyawan. Di bagian pemrosesan data terdapat jumlah lini yang masuk dan jumlah pelayanan. Di bagian pemeliharaan terdapat jam mesin dan jam pemeliharaan. Selanjutnya, di bagian personalia terdiri dari jumlah karyawan, jumlah PHK, jumlah karyawan baru, dan biaya tenaga kerja langsung. Kemudian di bagian listrik terdapat jam kilowatt dan jam mesin. Dan di bagian pembelian terdapat jumlah pesanan dan biaya pesanan. Sekian yang dapat saya presentasikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat memberikan manfaat. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.